Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, diganjar oleh Allah, dan pada gilirannya kita semuanya nanti dimasukkan di dalam Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan. Jamaah rahimakumullah, ini nanti sampai jam 5.56. Ya. Alhamdulillah kita pagi hari ini kita coba untuk memulai membahas masalah sifatus sholat Nabi, sifat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau oleh Allah diberitahukan kepada kita dan beliau ditetapkan sebagai uswatun hasanah sebagaimana yang tercantum di dalam surah Al-Ahzab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana, sungguh-sungguh adalah lakum, buat kalian, fi rasulillahi, di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, ada suri tauladan, liman kana yarjullah, bagi orang yang yarjullah, mengharap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan mengingat kepada Allah dengan banyak. Jamaah rahimakumullah, ini ayat ini diawali dengan kalimat yang kalau diterjemahkan itu laqad, sungguh-sungguh, dua kali kata sungguh ini menunjukkan bahwa banyak orang yang tidak percaya. Di dalam bahasa Arab itu kan ada sungguh, terus ada sungguh-sungguh, ada sungguh-sungguh benar-benar, gitu. Nah, kalau hanya sungguhnya sekali, ikut tingkat ketidakpercayaannya itu sedikit dibandingkan dengan yang laqad, yang sungguh-sungguh. Ini tingkat ketidakpercayaannya lebih banyak. Kemudian kalau yang tiga, laqad, terus
ada biasanya di belakang ada nun tasdid yang artinya benar-benar, jadi sungguh-sungguh benar-benar. Itu tingkat kepercayaannya di dalam kalimat itu, isi kalimat itu lebih banyak. Nah di sini ada lakot saja, berarti tingkat ketidakpercayaannya itu sedang-sedang saja, sedang-sedang tapi juga banyak. Nah yang menjadi masalah, lah kita ini sudah seberapa atau tingkat posisi kita terhadap isi ayat ini sudah berada di posisi mana, sudah percaya atau berada di tingkat istilah sungguhnya satu, kalau dua kayaknya juga tidak, lebih apalagi yang ketiga. Nah, di sini Allah menyatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu menjadi suri tauladan. Suri tauladan itu kalau istilah sing lebih mudah buat kita itu menjadi idola, gitu saja. Nah, kalau orang mengidolakan pada seseorang, siapapun juga mesti orang itu punya idola, pilihan orang. Itu dia akan berusaha ngemper-ngemper ke awake ben podo dengan idolanya. Misalkan seseorang kalau itu olahragawan, dia akan meniru cara terus dan sebagainya di dalam olahraga yang dia idolakan itu tadi, pada pemain yang dia idolakan. Wis mulai pakaiannya, mulai gerakannya dan lain sebagainya mesti dia niru. Karena dia menjadi idolanya dan dia senang ingin menjadi sama. Sama juga kalau mereka itu penyanyi, sama dia gayanya, pakaiannya, potongan rambutnya dan lain sebagainya, cara berjalannya dan sebagainya. Orang namanya idola kok, dia kalau bisa akan nurun persis dan dia akan menjadi puas. Nah sekarang ini Allah menyatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Buat orang yang mengharapkan Allah, mengharapkan ketemu Allah atau mengharapkan pahala dari Allah, maka dia harus menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi suri tauladan, menjadi idolanya. Nah, kalau kita ingin atau kita meyakini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan dan kita posisikan sebagai idola kita, sudah barang tentu kita meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari berpakaiannya, cara makannya, tidurnya, terus yang lebih khusus lagi masalah ibadahnya atau masalah sholatnya, puasanya dan lain sebagainya. Kita berusaha untuk meniru, karena dengan meniru apa yang beliau lakukan, misalnya kita melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kita niati meniru beliau, itba kepada beliau, ini diganjar oleh Allah. Kalau orang meniru tadi olahragawan sing ganjar sapa? Tidak ada. Nah, kita orang beriman yang menginginkan pahala dari Allah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita diganjar oleh Allah. Dijamin kita akan selamat hidup kita. Taruhlah makan, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan. Nah, yang menjadi masalah ayuhan nas,
untuk bisa meniru bagaimana misalkan cara makan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan lain kita ini belajar, mempelajari bagaimana cara makannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan dengan 3 jari, jempol, telunjuk dan jari tengah. Sudah gitu kita niati mengikuti beliau, dapat pahala kita makan. Beliau memerintahkan samillah, sebutlah asma Allah tatkala kalian makan. Kita baca bismillah. Bismillah, dengan nama Allah aku mulai makan. Nah, ini tentang sebutan asma Allah. Kita lihat kembali diri kita. Oh, saya sudah. Iya, sudah sih, sudah. Baca bismillah tatkala mau makan itu sudah benar-benar kita sadar benar mengikuti Rasul, ataukah itu pada saat mengucap ya kita hanya latah saja, penting bismillah hanya dari lisan saja, ataukah memang benar-benar kita sadari bahwa tatkala kita mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim mau makan, kita niati ini mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bismillah, dengan nama Allah aku mulai makan. Bismillah aku mulai menulis. Bismillah aku mulai bekerja. Bismillah aku mulai berjalan dan lain sebagainya. Jadi tatkala kita mengucap, hendaknya hati ini atau pikiran ini sambung antara lisan, pikiran dan hati, menyatu kita berjalan. Kalau kita bisa begitu mengumpulkan 3 faktor ini tatkala kita mengucap, insya Allah apa yang kita ucapkan, kita lakukan akan menjadi lebih berkualitas. Kenapa Rasul memerintahkan tatkala kita makan suruh mengucap Allah, asma Allah? Itu sebagai orang yang mengidolakan, itu pertama yakin Rasul memerintahkan bukan untuk kejelekan tapi untuk kebaikan kita. Sehingga ada hadis yang lainnya, tatkala ada salah seorang makan dengan lahapnya, sudah makan dengan lahapnya, sesudah itu tinggal 1 suap dia mengucap asma Allah, bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah, awwalahu pada awalnya, artinya sejak suapan pertama awal, wa akhirahu dan suapan terakhir yang tinggal 1 itu. Melihat kondisi itu ayuhan nas, beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tertawa. Tertawanya Rasul ya hanya kelihatan gigi serinya saja, tidak seperti kita suaranya keras terbahak-bahak begitu. Itu bedanya kita dengan Rasul. Nah, setelah tertawa begitu, kemudian beliau bersabda, tatkala dia mengucap asma Allah, maka syaitan memuntahkan seluruh isi perutnya. Begitu kejadian. Nah, dari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa seseorang yang dia ini makan tetapi tidak diawali dengan menyebut asma Allah, maka pada hakikatnya ya, walaupun dohirnya orang ini makan blang begitu, tapi pada hakikatnya makanan itu direbut oleh syaitan, dimakan oleh syaitan. Nah, karena itu makannya orang itu tadi tidak memperoleh rahmat dari Allah, tidak barokah, karena tidak diawali dengan menyebut asma Allah. Maka dalam hadis yang lainnya, kullu amrin dibalin lam yubda
bismillah fahuwa aqta. Setiap urusan yang baik, setiap pekerjaan yang baik yang tidak diawali dengan bismillah, menyebut asma Allah, fahuwa aqta, maka urusan itu, maka perbuatan pekerjaan itu terputus. Terputus dari apa? Terputus dari rahmat Allah, terputus dari barokah. Ini urusan makan. Lah nenek ini kita uncak terus, dampaknya sangat besar. Hanya, kalau dibilang hanya, saya katakan hanya karena itu ucapannya ringan. Hanya membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, kita makan, ini dibarokai oleh Allah, makanan kita dirahmati oleh Allah. Akhirnya makanan yang kita makan ini terlepas dari diserobot, dicopet oleh syaitan, berarti hakikatnya kita yang makan, syaitan tidak bisa. Terus sebagian makanan kita ini aja yang jadi darah, terus ada yang berkaitan dengan kecerdasan, pikiran, hati dan sebagainya. Karena ini dibarokai oleh Allah, maka dengan makan yang diawali dengan menyebut asma Allah, kita melihat sesuatu atau kita berpikir akan muncul pikiran yang baik-baik. Hati akan punya unek-unek, punya isi hati yang baik-baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau hatinya ini isi dipenuhi dengan hal yang baik-baik, terus otomatis tatkala keluar di lisan juga ucapan yang baik, kemudian tatkala berbuat ini juga yang baik. Baik-baik semuanya. Ini urusan bismillah saja. Nah, kembali lagi. Jadi kalau kita ingin menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan, hendaknya kita mempelajari bagaimana sunnah Rasul. Maksudnya sunnah itu perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala masuk rumah, baca bismillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tatkala seseorang itu masuk rumah, dia tidak mengucap asma Allah, maka syaitan yang mengikuti dia, syaitan yang ada di sekitar rumah itu mengatakan kepada teman-temannya, kita boleh bermalam di rumah ini. Masuk rumah, melangkah kita tidak mengucap bismillah, syaitan bilang sama temannya, kita boleh bermalam di rumah ini. Nah, kemudian seseorang itu setelah masuk di rumah, kemudian dia makan juga tidak mengucap asma Allah, tidak mengucap bismillah, syaitan juga ngomong kepada temannya, kita boleh bermalam dan makan-makan di rumah ini. Hanya masuk rumah, mengucap bismillah, makan mengucap bismillah, syaitan sudah tidak punya kebahagiaan apa-apa. Tidak bisa merebut dan merampas kepada orang tersebut. Tapi kalau dia tidak mengucapkan bismillah masuk rumah, ngomong dia senang kita boleh tidur bermalam di rumah ini. Makan, minum, tidak baca bismillah, kita boleh bermalam, tidur, dan makan-makan di rumah ini. Itu yang makan, cara berpakaian, dan lain sebagainya. Jadi dengan hanya makan mengucap asma Allah ini dibarokai oleh Allah, tidak terputus dari rahmat Allah, kemudian belas kasih Allah banyak, akhirnya kebaikan-kebaikan akan muncul dari orang yang makan dengan mengucap asma Allah itu tadi. Ini soal makan, soal tidur, soal berkendara dan sebagainya. Jadi hanya istilah kita ingin
atau berusaha menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idola kita, sebagai suri tauladan kita. Gitu saja ternyata rangkaiannya banyak. Kita meniru makan, meniru pakaian, meniru cara tidur, lebih-lebih urusan ibadah yang khusus, sholat dan sebagainya. Lah bagaimana kita bisa tahu beliau sudah wafat 14 abad yang lalu? Ya kita pelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mempelajari hadis tentang makan, tentang tidur, tentang pakaian, tentang rumah tangga, tentang berusaha bekerja dan lain sebagainya. Ternyata banyak tugas kita. Makanya di dalam belajar di dalam al-Islam ini kewajiban belajarnya sampai kita mati baru selesai. Masalah begitu banyaknya orang yang ingin menempatkan, berusaha mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menjadikan beliau itu sebagai idolanya, harus mempelajari semuanya. Tidak hanya enak-enak, oh saya cinta Rasul, oh Rasul suri tauladan dan lain sebagainya. Akan tapi tidak belajar bagaimana makan beliau, tidak belajar tentang soal seluk-beluk apa yang beliau lakukan. Nah kalau sudah begitu, bagaimana dia akan bisa meniru? Wong belajar saja tidak, punya ilmunya tidak, mau meniru, tidak bisa. Jadi belajar sudah kewajiban buat orang beriman ini. Nah kemudian setelah kita belajar, kita amalkan untuk diri kita sendiri, artinya demi keselamatan kita. Kita waktu belajarnya ini loh, seperti macam ini ya, kita belajar macam ini. Ini oleh Allah posisi kita itu diposisikan fisabilillah, di jalan Allah. Nah kita atau semua orang mengharapkan orang beriman dia mati dalam kondisi husnul khotimah, akhir kehidupan yang baik, mengharapkan semacam itu. Nah sekarang orang yang belajar macam gini, kalau hadisnya lengkapnya, barang siapa melangkahkan kaki untuk mempelajari ayat-ayat Allah atau mempelajari ilmu al-Islam ini, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang tersebut dia berada fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Jadi begitu kita melangkahkan kaki dari rumah, oleh Allah status kita sebagai sabilillah. Terus pada saat proses di sini belajar macam gini sabilillah, sampai pulang lagi, dalam perjalanan pulang sampai baru habis setelah kita masuk rumah, status sabilillah. Nah andai kata waktu baru berangkat atau pada saat proses macam gini atau pada saat perjalanan pulang, malaikat Israel datang mengambil roh orang tersebut, maka dia mati dalam kondisi posisi sabilillah, berarti dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Masih kurang apa lagi? Itu pasti terjadi. Artinya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti terjadi. Sabilillah, wis ada engkau setelah mati didongake atau tidak, walaupun donga yang salah. Kadang-kadang kan kita salah itu terlambat. Dapat lelayu kabar kematian seseorang, telah meninggal dunia si fulan, terus kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga husnul khotimah. Lah doa itu terlambat, dia sudah matinya kemarin, ndongane husnul khotimah sekarang. Padahal husnul khotimah itu kan akhir kehidupan,
Jadi doakan sebelumnya, tatkala masih hidup doakan mudah-mudahan husnul khotimah. Lah kalau maaf seseorang sudah meninggal kemarin, terus berarti kan ketetapan matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah sudah. Besok atau hari ini kita mudah-mudahan husnul khotimah itu kan doa yang terlambat. Sudah ditetapkan itu gedok baru doa yang terlambat. Kadang-kadang kan begitu. Kita ini, yaitu tadi, kenapa begitu? Karena dia tidak menyadari atau tidak paham dalam pengeterapan satu ilmu. Doa itu kan mestinya untuk yang sebelum, kalau urusan husnul khotimah untuk sebelum yang sebelum kematian. Mudah-mudahan mati dalam akhir kehidupan yang baik. Tungane sekarang boleh. Nah nek wis kliwat wis ditetapkan ini su'ul khotimah, mudah-mudahan husnul khotimah engko nek mati ya terlambat sudah. Dan lagi ada satu lagi yang kadang-kadang penerapan ayat yang buat kita itu, kita atau saudara kita sepele ning dampaknya besar. Di dalam surah Al-Kahfi kan kita tidak boleh mengucapkan sesuatu makan melakukan besok pagi illa ayyasha Allah, kecuali mengucap insya Allah. Nah, kadang-kadang kita sering mendengar, kemarin kamu datang pengajian, insya Allah datang. Iya toh. Lah wong wis kliwat baru insya Allah datang wis kemarin dikendaki datang kemarin kok malah insya Allah. Atau diajak janjian seseorang, besok kita ngajian, ya insya Allah, orang datang. Terus besok kita datang ke rumahku, ya insya Allah. Ucapan insya Allah itu hanya dipakai sebagai jawaban saja, padahal dia sebenarnya sudah ada acara yang lain lebih penting dan pasti tidak datang. Tidak bisa memenuhi, tapi dia mengucap insya Allah. Lebih parah lagi, janjian ucapan itu disampaikan kepada orang yang tidak beriman atau orang yang tidak paham agama. Karena sering begitu, akhirnya orang mengambil kesimpulan pokoknya kowe nek janjian karo wong Islam, orang beriman, wong Islam gitu, nek dhek ngucape insya Allah itu mesti ra teko. Iya toh ya, kadang-kadang kita melihat banyak macam gitu. Jadi insya Allah itu pokoknya ora iso. Ini modora mudenge. Padahal isinya jika Allah menghendaki saya bisa. Kena ora bakalan memenuhi perjanjian itu kok mengucap insya Allah. Akhirnya orang itu, ya kesimpulannya itu tadi, pokoknya wong Islam angger muni insya Allah itu ora bakalan teko aja mbok arep-arep. Kan itu menjadi fatal. Yang tadinya insya Allah itu saya bisa kalau Allah menghendaki, akhirnya terbalik kesimpulannya insya Allah menjadi jawaban yang pasti tidak datang. Kacau sudah. Itu hanya karena ya kekurangan ilmu, kepahamannya, atau ya kacau melu-melu dan sebagainya. Itulah kadang-kadang begitu. Jadi kita ini maunya melaksanakan ayat atau perintah, akan tetapi ternyata kurang begitu paham, maka dampaknya pandangan orang kepada ilmu itu tadi, penerapan ilmu tadi menjadi jelek. Pokoknya orang Islam nah insya Allah kena rata kok, itu kan sudah jelek itu. Nah, kembali pada ayat ini, jadi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi suri tauladan. Kalau di situ beliau oleh Allah diposisikan menjadi suri tauladan, contoh manusia terbaik yang harus ditiru. Ini posisi yang beliau tempati, yang diposisikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang liman kana yarjullah, buat orang yang mengharap Allah. Yarju di sini bisa
berarti mengharap pahala. Jadi yarjullah buat orang yang mengharapkan pahala dari Allah, hendaknya dia ini menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai idolanya, sebagai panutannya. Kemudian yarjullah mengharap Allah, maksudnya mengharap keridhaan Allah. Ini yang kedua. Hendaknya menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri tauladannya, sebagai idolanya dalam kehidupan ini. Ini Allah yang menyatakan begitu. Wal yaumal akhir, dan orang yang mengharap pahala di akhirat. Artinya buat orang-orang yang beriman dan yakin tentang adanya hari akhirat. Dia yakin setelah kehidupan di dunia ini, setelah mengalami proses kematian, dia akan masuk di alam akhirat. Di sana akan menerima amal perbuatan tatkala hidup di dunia ini. Begitu orang itu mati, dia sudah masuk alam akhirat. Dia akan menerima balasan atau hasil dari perbuatan di dunia ini. Misalkan satu contoh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannah ilal maut. Nah, barang siapa membaca ayat kursi di belakang sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi orang tersebut untuk masuk jannah, masuk surga, ilal maut, kecuali kematian. Kemudian dia mengamalkannya. Jadi di hadis itu, walaupun hadis ini ada juga yang mengatakan lemah, wallahu alam, seseorang habis sholat 5 waktu, dia membaca ayat kursi yang ada di surah Al-Baqarah itu, ayat 265 atau berapa itu. Dia membaca setelah habis sholat, disempat-sempatkan membaca itu. Karena jaminannya dia masuk surga. Siapapun juga tidak ada yang bisa menghalangi, siapapun juga tidak akan bisa menghambat dia untuk masuk surga, kecuali hanya satu yang menghambat dia, al-maut, kematian. Maksudnya kalau kepengin ndang bleng masuk surga, mati dulu. Kenapa begitu? Surga tempatnya di akhirat. Sementara orang yang sholat ini di alam dunia, melakukan sholat, yang masih hidup ini berada di alam dunia, sementara surga berada di akhirat. Andai kata, ini kalau mengandai-andai, surga itu tempatnya di dunia ini, jamaah, begitu baca itu, dia tidak perlu lama-lama masuk surga. Nek tempatnya surga di dunia, baca ayat kursi sudah sholat, dia masuk surga, selesai. Berhubung surga di akhirat, untuk bisa masuk orang dari dunia ini ke alam akhirat, dia harus mengalami satu proses, yaitu al-maut, kematian. Berarti yang menghalangi orang itu tadi untuk masuk surga, mati. Nek urung mati, ora iso ke sana. Seperti itu. Maka dari itu ayuhan nas, kita
sempat-sempatkan atau kita usahakan setiap sholat kita membaca ayat kursi. Habis sholat kita membaca ayat kursi. Ini di riwayat Nasai. La wazata Tabarani, kalau Imam Tabarani menambah wa qul huwallahu ahad dan surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad dan seterusnya. Ini jaminannya dukhulil jannah, masuk surga. Jadi di sini liman kana yarjullah wal yaumal akhir dan hari akhir. Jadi keyakinan, keimanan terhadap hari akhir ini adalah merupakan rem buat seseorang yang yakin tadi dari perbuatan-perbuatan dosa, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Iya, karena orang yang yakin terhadap alam akhirat, yakin bahwa apa yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat, akan dibalas oleh Allah, tidak dizalimi sedikit pun, tidak ada amalan yang tidak dibalas, maka ini menjadi rem. Mau melakukan perbuatan dosa, loh nanti harus saya pertanggungjawabkan. Akhirnya tidak jadi. Sama-sama dia berbuat, dia akan berbuat yang baik, nanti akan diganjar oleh Allah. Ini iman kepada akhirat ini merupakan sesuatu atau merupakan benar-benar rem yang sangat kuat. Coba kalau orang tidak percaya dengan hari akhirat, tidak percaya dengan balasan amal baik maupun buruk, dia tidak percaya dengan neraka maupun surga, ya sudah, dia akan berbuat semaunya sendiri. Oh, dia tidak ada rasa takut sama sekali dari perbuatan jeleknya tadi. Wah, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya pernah tahun berapa ya? Tahun 80-an. Ya sekitar 90, 91, 93. Ini ada orang punya tanah di samping rumah saya, dia pekerjaannya di terminal, kalau istilah preman terminal. Terus kemudian dijual, terus saya beli dalam perjanjian pembayaran, kurang 2 hari dia datang, pagi-pagi macam gini, datang dalam kondisi kaki pada saat itu ya 93 nanti ya, 92 apa 93. Kakinya ini penuh dengan lumpur, tanpa sandal, tanpa apa. Datang ke rumah. Loh, Mas kok kok lewat beletok-beletok ada apa? Iya Mas, aku mau bar Melayu, lewat melompat-melompat. Nah, ada apa? Saya habis istilah apa? Baca orang di terminal. Aku Melayu. Terus lah kok begitu Mas? Iya enggak apa-apa, kan dia istilah copet ngelipek macam gitu kan, kadang melukai orang tuh ya, untuk mengambil sesuatu yang dibawa oleh orang, dilukai dia lari. Lah menunggu rawat itu Mas. Dosa nih. Dosa ya apa toh Mas? Mana dosa wong aku itu membunuh wong termaten wong ibu Bali. Enggak ada dosa, balasan juga enggak ada. Seperti itu jawabnya. Itu satu bukti bahwa orang ini tidak percaya dengan akhirat. Tidak percaya dengan amal yang dia lakukan sampai membunuh orang, melukai orang, mengambil merampas harta orang itu tadi, nanti akan dosa, akan dibalas oleh Allah. Tidak percaya. Dia mengambil begitu, besok di akhirat barangnya dia ambil ini loh akan dikalungkan di dalam dirinya. Tidak percaya macam itu. Maka dia berbuat semaunya sendiri. Bahkan dia ngomong, dosa ya apa toh Mas? Endi nyatane dosa? Wong saya terus berapa orang saya bunuh juga tidak apa-apa, saya sehat-sehat wae. Maka saya katakan bahwa dengan adanya keyakinan terhadap hari akhirat itu adalah merupakan rem yang sangat kuat buat orang yang percaya tadi
dari perbuatan-perbuatan yang maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, supaya kita terhindar dari perbuatan begitu, kembali pada ayat ini, mari ayat ini kita terapkan terhadap diri kita, atau diri kita memposisikan diri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri toladan kita, sebagai idola kita yang harus dan yang kita tiru dalam semua langkahnya. Akhir ayat, wa dzakarallaha katsira, dan buat orang yang banyak mengingat Allah itu hendaknya menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai suri tauladan. Kenapa begitu? Karena beliau itu selalu mengingat Allah. Beliau kan pernah bersabda, ainani namani wala yanamu qalbi. Kedua mataku tidur, akan tetapi hatiku tidak tidur. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dan menjadi perbedaan antara kita. Beliau zahirnya kedua mata beliau itu tidur, tapi hatinya tidak tidur. Kalau kita zahirnya mata kita tidak tidur, tapi hatinya tidur, tidak ingat kepada Allah, lupa kepada Allah. Kan begitu. Makanya Allah dalam ayat ini hendaknya beliau kita jadikan suri tauladan. Kita tiru. Setiap saat sepanjang masa kita usahakan kita selalu mengingat Allah, baik di dalam kiaman dalam keadaan diri, qu'udan keadaan duduk, dan dalam keadaan kita berbaring selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah merupakan awal dari pembahasan diktat kita ini. Semuanya saya serahkan pada Allah. Semoga Allah berkenan membukakan hati kita, memberikan kesabaran dan kepahaman. Semoga Allah melembutkan hati kita dan memberi kekuatan kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan ilmu yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.